Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ermi Novianti, mengajar di SMA Negeri 4 Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023, nomor peserta PPG 20501337947, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan LPTK Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja materi pembelajaran kemerdekaan berpendapat di Indonesia, model pembelajaran problem based learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersedia. Beri salam kepada sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Semoga kita belajar hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Amin. Sekarang kalian lihat dulu di sekitar kalian, ada sampahnya enggak? Ayo dibersihin dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Oke? Ada enggak? Ada? Oke. Nah, sekarang silakan kalian absen di Google Classroom. Nah, buka HP-nya masing-masing, silakan kalian absen. Ada yang tidak masuk ya hari ini? Masih saya cek ya. Udah absennya? Ya. Oke, setelah absen saya mau tanya dulu. Ada nggak yang pagi tadi sebelum berangkat sekolah tidak sarapan? Ada yang tidak sarapan nggak? Aduh, kenapa tidak sarapan? Nggak sempat. Kamu kenapa tidak sarapan? Aduh, lupa. Nah, saya berpesan sama kamu ya, berusahalah sebelum berangkat sekolah itu sarapan. Karena sarapan itu sangat perlu bagi tubuh kalian. Coba kalau kalian tidak sarapan, nanti pas jam bel istirahatnya belum selesai, kalian sudah kriuk perut kalian. Makanya sarapan itu sangat perlu untuk daya tahan tubuh kalian. Sarapan ya? Oke. Nah, sekarang saya mau tanya dulu sama kalian. Ingat nggak pembelajaran kita minggu kemarin? Ingat apa? Tentang apa pembelajaran kita minggu kemarin? Norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Benar, norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Karena pembelajaran minggu lalu berkaitan dengan pembelajaran minggu sekarang. Ada berapa macam norma? Ayo, siapa yang tahu? Saya sensei, Silakan Brian. ada 4 norma sensei. Norma apa aja? Norma hukum, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan. Oke, norma-norma itu harus kalian aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saya akan menunjukkan sama kalian dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau saya siapin dulu ya. Oke, saya siapin dulu. Nah, kita belajar tentang PKN tetap. Saya kalau lihat welcome to Pendidikan Pancasila, hati saya bahagia sekali. Kalian bagaimana? Bahagia. Nah, oke. Nah, sekarang anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini, nah dengan judul pembelajaran
pembelajaran, oke? Tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menganalisis bentuk kemerdekaan berpendapat di era keterbukaan informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalian nanti boleh berpendapat tapi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan solusi untuk memecahkan pelanggaran atau masalah di dalam kemerdekaan berpendapat di era keterbukaan informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang anak-anak kuliah dulu. Tujuannya sudah. Nah, dalam pembelajaran ini, Sensei akan mengambil nilai. Ada 3 nilai. Nilai apa aja? Pengetahuan, nah, nilai sikap Sensei ambil. Gotong royong kalian itu. Bersikap sama teman itu gimana. Nanti juga boleh pembelajaran teman sejawat maksudnya. Kalau ada teman yang tidak mengerti, kalian boleh kasih tahu. Atau kalian boleh tunjukkan apa yang kalian bisa. Terus bernalar kritis, kreatif, mandiri. Terus selanjutnya pengetahuan, nanti di akhir kamu ada teks tertulis bentuk uraian. Terus ada juga nanti tanya jawab. Terus juga ada nanti penilaian kinerja. Terus ada lagi kerjasama, aktif dalam kelompok. Oke? Itu penilaian yang akan Sensei ambil. Nah, sekarang ini pertanyaan pematik. Sensei mau tanya. Ini pertanyaannya, apakah kalian pernah mendengarkan orang lain menyampaikan pendapat? Pernah nggak? Pernah. Kalian dalam diskusi, kalian menyampaikan pendapat, itu pendapat. Dari rumah aja kalian juga mungkin udah pernah berpendapat sama ibu kamu, sama orang tua kamu. Oke? Terus, bagaimana tanggapan kalian ketika orang berpendapat? Bagaimana tanggapannya? Hai. Menghargai dan mempertimbangkan pendapat tersebut. Oke. Siapa lagi? Hai, silakan. Hai. Mendengarkan pendapat orang lain. Mendengarkan pendapat orang lain dengan baik. Oke, itu pertanyaan pematik kita. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke mendengarkan nonton video pembelajaran. Ini asik loh nonton video pembelajaran. Oke, disimak ya videonya ya. Disimak videonya. Bentar ya. Ketika kita menonton berita di media, kita suka merasa kalau isinya kebanyakan hanya berita-berita buruk dan mengerikan. Entah itu berita seperti kucing yang tak bisa turun dari pohon, perceraian 1001 artis terkini, harga bakso yang terus melejit diakibatkan oleh korupsi pejabat negara Pristri 3, hingga ramalan meteor jatuh yang membinasakan semua makhluk hidup termasuk Anda yang menonton video ini. Jadi, sebenarnya kenapa pemberitaan di media itu kebanyakan buruk? Apa penyebabnya? Banyak dari kita yang sering bilang bahwa kita lebih suka berita baik daripada buruk. Tetapi para peneliti ternyata menemukan bahwa kita, atau lebih tepatnya otak kita, memiliki kecenderungan untuk lebih memperhatikan hal-hal yang buruk dibandingkan yang baik. Hal ini disebut sebagai negativity bias. Jadi para peneliti mengatakan bahwa itu berasal dari awal zaman nenek moyang kita dulu, di mana hal-hal buruk dan berbahaya itu lebih cepat direspon oleh otak kita, karena itu mengancam keselamatan kita. Menurut riset, bagian otak kita yang merespon hal-hal negatif bereaksi lebih sensitif daripada bagian otak kita yang merespon hal-hal positif. Hal itulah yang membuat otak kita hingga sekarang secara insting lebih tertarik memperhatikan berita dan kabar yang buruk, karena otak kita lebih sensitif terhadap hal-hal yang berpotensi membahayakan kita. Di sisi lain, pemberitaan yang buruk juga banyak disebabkan oleh konflik kepentingan. Seperti kita ketahui, berita-berita yang setiap harinya kita konsumsi adalah hasil kerja keras para jurnalis. Para jurnalis ini seringkali mengalami konflik kepentingan, di mana ia terpaksa mematuhi berita atasannya untuk menulis berita negatif tentang suatu peristiwa. Akibatnya, para jurnalis terpaksa harus menulis berita demikian karena takut kehilangan pekerjaannya. Tetapi pemberitaan negatif itu sendiri tidak selamanya dalam tanda kutip negatif. Pemberitaan tersebut dapat membuka kesadaran kita akan isu-isu yang sebelumnya tak kita ketahui di luar sana. Tetapi kita sendiri juga perlu mengasah kemampuan analisis kita terhadap segala sesuatu yang ditayangkan di media atau disebut sebagai literasi media.
Literasi media dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita membaca koran, menonton televisi, atau mendengarkan radio, kemudian kita membandingkan satu berita yang disiarkan oleh beberapa media tersebut, lalu menganalisis perbedaannya. Setelah itu, kita membuat ulang kembali berita tersebut menurut pemahaman kita, dan kita pun lebih kritis terhadap media karena menyadari berita itu ada karena dibuat. Jadi setelah menonton video ini, semoga kita tidak lagi hanya menggunakan koran sebagai bungkus gorengan kita, tapi juga mulai kritis dan peduli terhadap berita yang ada, dan juga menyadari bahwa masih banyak hal-hal baik yang terjadi di luar sana. Dan seperti biasa, terima kasih. Dan seperti biasa, terima kasih. Ini bagus banget loh. Banyak bener tontonan-tontonan di Kok Bisa ini, kalian bisa nonton lagi ya. Nah, setelah kalian menonton tayangan tadi, video pembelajaran tadi, apa yang kalian dapat? Ayo. Saya Sensei. Saya Sensei. Hai, silakan. Bahwa di dalam video itu mengatakan bahwa orang memiliki pendapat yang berbeda. Ada yang berpendapat negatif dan juga berpendapat positif. Sensei. Oke. Ayo, siapa lagi? Pendapat Saya kalian? Sensei. Hai, silakan. Dia? Jadi yang dapat kita simpulkan dari video ini ialah jangan terlalu cepat menyimpulkan suatu berita, baik itu berita baik ataupun buruk. Lebih baik kita analisis terlebih dahulu. Oke, bagus sekali. Nah, jadi kalian harus bisa mengambil kesimpulan dari penayangan video tadi. Jadi kalian juga harus ingat ya. Kalian tahu koran? Tahu. Jadi kalian tuh jangan berpikir koran itu hanya untuk membungkus semua gorengan. Ya. Jadi kalian itu harus sudah berpikir kritis, mulailah dari sekarang bahwa di luar sana banyak sekali hal-hal yang perlu kalian ketahui. Ya. Nah, jadi di sini kalian harus juga berpikir pemberitaan negatif dalam tanda kutip tidak selalu negatif. Jadi kalian harus lebih mencari berita-berita yang bagus. Ya. Jadi berita-berita yang negatif itu belum tentu negatif dalam tanda kutip. Oke, mengerti di sini? Mengerti. Ya, di sini bisa membuka pikiran kamu lebih jelas lagi. Oke ya, dari tayangan video tadi ini sangat bagus loh. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi ke materi pembelajaran. Bentar ya. Nih. Ini tadi sudah pertanyaan pematik, kita lanjutkan lagi. Bentar ya, kita lanjutkan lagi. Nah, hakikat kemerdekaan berpendapat. Oke, di sini kemerdekaan mengemukakan pendapat berarti mengeluarkan pendapat, gagasan atau pikiran secara logis sesuai dengan konteks. Sekarang kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dan dijamin dalam Piagam Pengakuan Hak Asasi Manusia sedunia oleh PBB dan Undang-Undang Dasar kita 1945, yaitu UUD 1945. Terus itu hakikat kemerdekaan pendapat. Di bawahnya ada lagi ya. Nanti saya kasih ada hangout untuk kamu tentang materi pembelajaran. Oke, sekarang itu hakikat berpendapat. Nah, di sini ada azas kemerdekaan berpendapat. Nih lihat, azas kemerdekaan berpendapat. Mengemukakan pendapat itu ada azas-azasnya anak-anakku. Ya, nah yang pertama azas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kalian berhak mengeluarkan pendapat, tapi nanti kalian juga punya kewajibannya. Terus yang kedua azas musyawarah dan mufakat. Yang ketiga apa? Azas kepastian hukum dan keadilan. Oke. Terus yang keempat azas proporsionalitas. Yang kelima adalah azas manfaat. Jadi kalian mengeluarkan pendapat itu harus mempunyai manfaat. Jangan mengeluarkan saja. Oke? Sampai di sini mengerti Kak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Saya Sensei, Hai, silakan. apa manfaat yang didapat dari hak kebebasan berpendapat dan kenapa dianggap penting? Oke, bagus sekali pertanyaan temanmu. Siapa yang bisa jawab? Saya Sensei. Hai, silakan, Nabila. Saya akan menjawab pertanyaan dari Karina, yaitu manfaat yang kita dapat yaitu sebagai warga negara kita dapat menyalurkan permasalahan dan juga mendapat dampak penyelesaian permasalahan. Oke, terus
Lanjut. Hak tersebut menjadi penting karena sudah diatur dalam peraturan. Oke, benar sekali. Ada lagi? Nah, jadi di sini kata kuncinya, kalian berhak mengeluarkan pendapat, tapi kalian harus bertanggung jawab. Oke ya? Dari ini kalian harus bisa ambil. Boleh mengeluarkan pendapat, tapi kalian harus bertanggung jawab. Terus kalian juga mengeluarkan pendapat itu tidak boleh berbau kekerasan. Tidak boleh dimasukkan sara. Itu penting sekali. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kalian udah dapat di sana. Sekarang pentingnya. Nah, sekarang nih, saya lihat nih. Hak dan kewajiban dalam mengemukakan pendapat di muka umum. Di sini lihat, hak warga negara dalam menyampaikan pendapat. Itu pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah mengeluarkan pikiran secara bebas, memperoleh perlindungan hukum. Jadi kalau kalian mengeluarkan pendapat itu, kalian boleh mengeluarkan secara bebas tapi sesuai dengan aturan. Terus kalian juga memperoleh perlindungan hukum. Kalian memperoleh perlindungan itu kalau kalian menurut aturan. Terus dilanjutkan lagi, itu hak kalian, kewajiban dan tanggung jawab yang harus kalian penuhi. Itu sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah menghormati hak-hak kebebasan orang lain. Terus selanjutnya menghormati aturan moral yang diakui umum. Terus mentaati hukuman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Oke, selanjutnya menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Bisa dimengerti? Bisa. Tapi di sini kata kuncinya boleh deh nanti kalau kalian mengeluarkan pendapat apa aja. Oke ya, tapi sportif, harus bertanggung jawab. Nah, sekian penjelasan Sensei yang singkat ini. Nanti kalian juga tetap belajar, saya kasih hangout-nya lagi. Sensei punya beberapa permasalahan. Ya, permasalahannya nanti kalian kerja kelompok ya. Kelompoknya sesuai yang sudah Sensei share di grup kelas kita. Oke? Silakan kalian duduk di kelompok kalian masing-masing. Kita akan diskusi kelompok karena pembelajaran kita adalah problem based learning. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Saya silakan. Nah, di sini silakan boleh duduk di kelompoknya masing-masing, menghadap kelompoknya masing-masing. Sensei akan memberikan LKPD ini sama kamu. Waktu kalian mengerjakan kelompok LKPD ini, Sensei akan mengambil penilaian kalian, ya. Penilaian apa? Penilaian keterampilan. Oke? Nanti kalian baca dulu di LKPD itu, kalian buat nama kalian di sana. Nih, silakan. Oke, silakan. Silakan. Silakan ya. Hai, silakan. Silakan dibaca. Oke. Dibaca ya. Silakan dikerjakan. Oke, silakan dibagi tugas kelompok masing-masing. Kalian mengerjakan, Sensei akan menilai kalian. Kalau ada yang nggak mengerti nanti bertanya sama Sensei. Sensei akan mengambil nilai kalian. Silakan. Ada yang mengerti boleh. Tapi kita bisa sambil Sensei, saya ingin tanya. Hai, ada yang mau bertanya? Oke. Pertanyaan Alvan, apakah di KPK, yaitu Badan yang Menanggulangi Korupsi, apakah ada lagi kasus-kasus yang menjerumuskan anggota organisasi KPK ini? Oh iya, nanti kita cari. Iya. Coba, kamu lihat ya. Ini kan ketuanya. Ini ketuanya. Nah, itu masih praduga tidak bersalah. Makanya kita cari, itulah ada permasalahan ini kita pecahkan. Silakan kalian cari. Kalian cari, boleh cari di internet ya. Kalian googling dulu gimana. Ini masih praduga tidak bersalah. Tapi kamu lihat, makanya kalian sekarang kalian cari, nanti kita pecahkan bersama. Ya, Oke. Bagus. Udah siap? Nah, udah selesai ya? Sekarang udah ya?
permasalahan yang udah saya berikan. Oke, silakan kelompok berapa yang maju dulu? Silakan maju. Yang lain tetap nyimak ya. Nanti siapkan pertanyaan untuk kelompok yang telah maju. Masih semangat ya, harus tetap semangat. Masih. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, norma budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Baiklah teman-teman sekalian, di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok kami mengenai rekomendasi kami bagi pemerintah dalam menyelesaikan kasus korupsi, yaitu dugaan korupsi Firly Bahri sebagai ketua KPK yang melakukan kasus pemerasan dan korupsi. Baiklah, sebelum kami akan memulai presentasi, dimulai oleh Laras. Laras, silakan. Baik, materi pertama yaitu upaya penindakan. Nah, jadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan upaya penindakan korupsi, pemerintah dibantu oleh sebuah lembaga independen pemberantasan korupsi, yaitu KPK, yang bisa disebut juga Komisi Pemberantasan Korupsi. Penindakan yang dilakukan oleh KPK semenjak KPK berdiri pada tahun 2002 telah membuahkan hasil yang dapat dikatakan sebagai hasil yang sudah maksimal atau bagus. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Melani. Kepada Melani dipersilakan. Upaya penindakan yang dilakukan oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak main-main dan tidak pandang bulu. Siapapun yang terindikasi melakukan tindakan pidana korupsi akan ditindak oleh lembaga independen tanpa terkecuali. Terima kasih kepada Melani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naufal. Kepada Baiklah, Naufal, saya silakan. akan melanjutkan presentasinya. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK membutuhkan peran lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Termasuk yang ada di dalamnya, apabila bagian dari KPK sendiri yang melenceng atau melakukan tindak korupsi, maka harus tetap diberikan tindakan yang tegas agar hal tersebut dapat menjadi pelajaran bagi mereka yang melakukan tindak korupsi dari anggota KPK. Baiklah, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Dian. Kepada Dian, silakan. Materi yang terakhir ialah edukasi. Upaya edukasi yang dilakukan pemerintah dalam usahanya untuk memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam 3 jenis, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara-negara, khususnya negara Indonesia. Baiklah, itulah adalah pemaparan materi dari kami. Di sini saya akan memberikan kesimpulan. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil daripada presentasi dan daripada kerja kelompok kami adalah pemerintah Indonesia harus secepat mungkin menindaklanjuti kasus tersebut. Jangan sampai kasus korupsi tersebut akan terjadi lagi. Apabila perlu, dampak yang diperoleh kepada korban pun harus ditingkatkan. Hukuman yang diberikan pun harus membuat efek jerah kepada sang pelaku korupsi. Nah, oleh sebab itu mari teman-teman bersama-sama dari kecil kita menanamkan sikap anti KKN agar tidak terjadi lagi kasus korupsi di Indonesia ini. Terima kasih. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan kepada kalian semua bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan. Bagus ya hasil dari kelompoknya. Nah, silakan. Nah, siapa yang mau bertanya? Silakan. Dari hasil kelompok teman kalian maju tadi. Silakan. Himbauan seperti apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah agar kasus tersebut tidak terulang kembali? Oke, himbauan
seperti apa agar kasus tersebut atau kasus korupsi tersebut tidak terulang kembali? Siapa yang bisa jawab? Saya Sensei. Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siva. Himbauan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui kegiatan penyeluruhan lingkup masyarakat kecil. Oke, gimana Siva? Paham. Yang lain masih ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, sekarang saya kasih tahu sama kalian ya. Dari hasil kelompok yang maju tadi, kalian harus bisa mengambil kesimpulan. Kalian harus bisa mempraktekkan apa yang mereka udah berikan. Tadi ada saya dengar di kelompok yang bilang tadi, kelompok 4, dia bicara. Berarti kalian tuh harus ada pendidikan korupsi itu dari kecil. Berarti kalian itu udah harus belajar korupsi itu tidak baik ya. Dimulai dari lingkungan keluarga dulu. Oke ya. Nah, sekarang yang lain ada masih mau bertanya tidak? Udah paham? Udah paham? Nah, di sini kalian boleh, kalau kalian punya permasalahan, boleh kalian apresiasikan, boleh kalian mengeluarkan pendapat. Tapi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Oke? Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang kita mengerjakan soal dulu. Kita mengerjakan pakai quizzes dulu ya. Oke, kalian siapkan dulu HP-nya. Coba, ayo. Kalian siapkan dulu HP-nya. Oke. Nah, siapkan? Udah lihat? Silakan. Kalian masukkan kodenya dulu. Tuh kodenya. Lihat ya. 7888169. Udah siap? Udah siap? Belum. Wah, udah banyak tuh. Udah berapa tuh? Udah 10. Terus, silakan. Oke. Udah siap? Mudah-mudahan sinyalnya bagus ya. Oke, udah siap? Sekarang kita mulai ya. Kita mulai, udah? Siap? Kita mulai? Ya, kita mulai. Oke. Siap? Silakan. dari quizzes. Nah, kalian isi sedikit di sini ada juga penilaian
pengetahuan. Kalian isi. Ini hanya satu nomor. Silakan kalian isi. Silakan isi. Jawab pertanyaannya. Nih, silakan. Silakan. Silakan jawab pertanyaannya. Oke. Itu adalah tes tulis, tes pengetahuan. Berarti kita ada dua tadi, quizzes sama tes tertulis ya. Itu sedikit saja tentang kemerdekaan berpendapat. Dah? Oke. Kalau sudah selesai, tolong taruh di pinggir mejanya masing-masing. Nanti saya ambil. Susun di mejanya masing-masing. Nanti saya ambil. Oke ya? Nanti saya ambil. Dah, taruh pinggir mejanya masing-masing sudah. Jangan mencontek. Pokoknya kerjakan kalian sendiri. Berarti saya ada dua ngambil penilaian. Quizzes sama hasil tes tertulis ya, berbentuk uraian. Hanya dua. Bisa ngisinya? Ayo, masih semangat? Masih. Bisa ngisinya? Bisa. Tolong taruh di pinggir mejanya. Nanti saya ambil. Nah, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita? Ayo, sebentar, ayo siapa? Ayo tunjuk siapa yang bisa. Oke, siapa? Arin? Silakan. Arin, silakan. Hasil dari pembelajaran kita. Kesimpulan dari hasil pembelajaran kita. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran kita kali ini yaitu setiap orang memiliki kebebasan berpendapat. Di dalam negara kita saja masyarakat diberikan kebebasan berpendapat. Namun kita juga harus tahu sebagai masyarakat Indonesia cara berpendapat yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada. Oke, terima kasih Arin. Ingat ya, itu kesimpulan dari Arin. Bentar, saya akan tetap ambil nilai, berarti nilai pengetahuan tanya jawab. Oke, siapa yang mau mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Hai, silakan. Alfonso. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran pada hari ini. Bagi kita yang berkehidupan di Indonesia, kita pasti menemukan konflik yang sangat beragam. Baik itu konflik dalam kehidupan berbangsa, bernegara maupun bermasyarakat. Oleh sebab itu, kita harus dapat mengeluarkan aspirasi, pendapat dan argumentasi kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Namun harus kita ketahui bahwa pendapat maupun argumentasi yang kita berikan untuk khalayak ramai harus berupa fakta maupun opini yang dapat dipertanggungjawabkan agar dapat menciptakan suatu jawaban atas permasalahan tersebut. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga fakta opini kita untuk tidak melanggar aturan yang ada di Indonesia ini agar terciptalah suatu kesatuan yang benar dan menciptakan suatu jawaban atas permasalahan yang kita hadapi. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya. Bagus sekali kesimpulannya. Jadi kita tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Di sini kalian sebagai warga negara Indonesia, oke? Masih semangat, oke? Kalian sebagai warga negara Indonesia, kalian itu berhak mengeluarkan pendapat sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia. Kalian berhak mengeluarkan pendapat itu berarti kalian harus bertanggung jawab apa yang telah kalian ucapkan atau apa yang telah kalian sampaikan kepada pemerintah. Oke? Terus yang kedua apa lagi? Kalian berhak mengeluarkan pendapat. Harus pendapat itu kalian bertanggung jawab. Terus apa lagi? Tidak berbau kekerasan. Tidak berbau kekerasan. Oke? Yang ketiga apa? Tidak berbau sara. Karena sara itu sangat sensitif. Jadi silakan kalian mengeluarkan pendapat seperti yang telah disimpulkan sama teman kalian tadi ya. Seperti itu, silakan. Tapi kalian harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, sekarang saya kasih tips and trick beradaptasi dalam mengeluarkan pendapat. Oke? Kalian itu boleh mengeluarkan pendapat. Tapi pendapat itu bukan pendapat untuk diri kalian sendiri. Kalian boleh mengeluarkan pendapat itu, yaitu pendapat bersama, yaitu kepentingan bersama. Ya, jadi jangan kalian mengeluarkan pendapat, nanti kalian berorasi mengeluarkan pendapat perorangan, kamu sendiri individu tentang kalian putus cinta, kalian berorasi. Itu boleh nggak? Ya enggak lah. Kalau mengeluarkan pendapat itu adalah untuk kepentingan bersama. Yaitu kepentingan bersama itu kepentingan
perhutanan sosial. Boleh, silakan kalian untuk mengkritik pemerintah, boleh. Oke ya. Nah, di sini pokoknya kalian mengeluarkan pendapat itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, terus sesuai dengan pasal-pasal yang ada di Indonesia. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Tidak. Sudah paham? Sudah. Harus tetap semangat ya. Nah, sekarang kita merefleksi dulu. Merefleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan masukkan bagaimana pembelajaran kita hari ini? Siapa aja boleh. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Terus yang lain bagaimana? Masih semangat? Masih. Terus bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ayo. Memacu rasa ingin tahu. Memacu rasa ingin tahu. Berarti banyak di luar sana hal-hal atau pemberitaan yang kalian belum tahu. Kalian menonton video tadi harus kalian cari mana pemberitaan-pemberitaan yang bermakna. Tapi di sini kamu harus tahu kata kuncinya tadi, pemberitaan yang negatif belum tentu tanda kutip pemberitaan itu tidak baik. Jadi pemberitaan negatif itu juga bisa membuka pikiran kamu untuk mengetahui isu-isu di luar sana. Oke ya, terus jadi tadi kata kuncinya kalian juga harus mulai mempunyai pikiran kritis. Jadi kalian tuh jangan menganggap koran itu hanya untuk membungkus gorengan, tapi dari koran itu banyak sekali manfaat-manfaat yang kalian ambil. Oke, semoga pembelajaran hari ini kalian bisa ambil maknanya dan kalian aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Nanti saya berikan hangout-nya ya, pembelajaran kita hari ini. Terus juga kalian juga cek lagi di WA kalian ada informasi apa, terus tentang pembelajaran, terus juga ada pokoknya ringkas-ringkasan nanti saya share di grup kita. Oke? Nah, semoga kalian bisa mengambil manfaatnya. Sekali lagi, kalian bisa menjalankan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke? Tetap semangat ya. Kita udah merefleksi diri, kalian tetap semangat. Terus kita akan lanjutkan minggu depan dengan tema yang lain. Nah, dari pembelajaran hari ini nanti berkelanjutan untuk pembelajaran minggu depan. Oke, sekian dari Sensei. Lebih dan kurang mohon maaf. Ya, kalau ada yang salah, silakan anak-anak. Kita bersyukur karena pembelajaran hari ini telah selesai. Oke, dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sekali lagi sedikit aja. Pelajaran PPKN sekarang kalian tuh jangan dihafal. Ya. Maksudnya jangan dihafal, maksudnya kalian analisis, kalian pelajari itu, kalian mengerti. Setelah kalian mengerti, kalian aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan sila-sila yang ada di dalam